Baik, saya ucapkan salam untuk kita semua. Shalom. Di nama Tuhan, pagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita memasuki prosesi ibadah kita pada hari ini, saya mengundang Bapak Ibu semua untuk boleh menundukkan kepala sejenak. Kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita secara pribadi. Mari Bapak Ibu kita bersaat teduh. Amin. Mazmur pasalnya yang ke-100, ayat yang ketiga hingga ke-4. Ketahuilah Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Itu gerbang dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan puji ini bersama. Kasih Allah sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Mari sembah Dia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Naikkan ucapan syukur kita, katakan bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setia. Begitu besar kasih-Mu Bapa. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Sedang Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu katakan bersyukur, bersyukur, bersyukur.
Mari pagi ini naikkan ucapan syukur kita. Bersyukur, bersyukur karena kasih setia. Karena begitu besar kasih-Mu akan kami Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Tuhan selama hidupku. Ku sembah Tuhan. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Mari kita berikan pujian pengagungan kita kepada Tuhan, berilah hormat kepadanya. Mari kita satu di dalam doa, kita tundukkan kepala kita bersama. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan-Mu yang mulia, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, hendak Tuhan membawa diri kami mau beribadah kepada Engkau Bapa. Namun sebelum kami jauh masuk dalam hadirat Tuhan, kami mengakui bahwa banyak sekali hal yang kami lakukan yang tidak berkenan bagi-Mu Tuhan di dalam hati kami, pikiran kami yang tidak kelihatan maupun di dalam perkataan dan tindakan kami yang terlihat Bapa. Pada pagi hari ini kami memohon ampun, kiranya Tuhan Kau melayakkan kami, menguduskan, mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami, agar pagi hari ini Tuhan kami boleh layak untuk menaikkan pujian pengagungan kami kepadamu, pujian syukur kami kepadamu, dan kami boleh Tuhan diperkenankan untuk duduk dan mendengarkan kebenaran firman-Mu nanti. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang bertugas melayani Tuhan. Engkau pada hari ini berkati jemaat-jemaat-Mu yang hadir untuk mencari Engkau. Biarlah kami semua yang ada di ruangan ini boleh Tuhan penuhkan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Hadirat-Mu, lawatan-Mu nyata pada pagi hari ini akan kami semua Bapa. Berkati Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang masih akan berdatangan, masih ada di dalam perjalanan, lindungi mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh sampai di tempat ini dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Seperti Engkau menyertai kami, Engkau juga menyertai rekan-rekan kami, saudara-saudari kami yang lain juga Bapa.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Engkau yang berotoritas, Engkau yang pegang kendali atas ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan kami berdoa hanya kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu percaya bahwa ketika kita hidup percaya kepada Tuhan, hidup kita bukan milik kita tetapi Kristus hidup di dalam kita. Amin. Mari kita naikkan pujian ini, hidupku bukannya aku lagi. Engkau yang berotoritas, Engkau yang pegang kendali atas ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan kami berdoa hanya kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu percaya bahwa ketika kita hidup percaya kepada Tuhan, hidup kita bukan milik kita tetapi Kristus hidup di dalam kita. Amin. Mari kita naikkan pujian ini, hidupku bukannya aku lagi. Mari izinkan Yesus hidup di dalam kita. Dengan penuh iman percaya kita naikkan pujian ini. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus Haleluya. Kita lanjutkan pujian kita Bapak Ibu. Mari terima sukacita dari surga, karena dialah kekuatan bagi jiwa kita. Yang bergelora, nikmat sukacita surga
sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mempesona bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sebelum kita duduk, mari kita mengakui iman kita kepada Tuhan secara bersama-sama yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan siapkan diri kita akan siapkan hati kita untuk sebentar mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Kita akan naikkan satu pujian yang akan menguatkan kita, satu kerinduan kita Bapak Ibu untuk terus percaya dan mau taat kepada Tuhan. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir
Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu ya. Sedang Bapak Ibu Saudara untuk bisa bangkit berdiri, akan pujian ini sebagai deklarasi iman kita kepada Tuhan. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati, biar kau dapati, biar kau dapati, biar kau dapati, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Bapa kami dalam kerajaan surga, demikian pujian yang kami naikkan kepadamu. Kami rindu Engkau mendapati kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk terus setia dan setia melayani Engkau. Bapa, pada kesempatan ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu, urapan kuasa Roh Kudus, sehingga kami mampu memahami setiap kebenaran-kebenaran yang Engkau ingin sampaikan buat setiap kami. Karena kami sungguh membutuhkan Engkau Tuhan.
Kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan menuntun langkah hidup kami Tuhan. Dan kami mau siapkan hati pikiran kami. Kami mau tenangkan seluruh hidup kami hari ini Tuhan. Untuk kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat hari Minggu. Dan tentu untuk saya selamat tahun baru, berjumpa bersama jemaat Tuhan di dalam kondisi sehat kuat semua dengan sukacita. Dan pagi hari ini bersama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca bersama di dalam surat 1 Yohanes pasal 5 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Bila sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama supaya telinga kita bisa mendengar, dan ketika kita mendengar maka iman itu akan timbul saat kita mendengar firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-3 sampai ke-5. Demikian firman Tuhan. Sebab inilah kasih, ulang ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, bila kita memperhatikan perikop yang firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, sebetulnya itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Namun hari ini kita dibatasi pada ayat 3 sampai yang ke-5. Dan mari kita akan mulai melihat apa yang firman Tuhan mau ajarkan bagi setiap kita pada pagi hari ini. Ada banyak penafsir yang menganggap bahwa di dalam perikop ini 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5, banyak gagasan yang menganggap bahwa iman, karena perikopnya adalah iman yang mengalahkan dunia. Iman mengalahkan dunia adalah dengan cara menjadi pribadi yang memiliki ketenaran, maupun memiliki pribadi yang punya pengaruh. Dan inilah yang disebut mereka sebagai kesuksesan di dalam dunia. Dan ada pula orang yang menganggap bahwa mengalahkan dunia, yaitu mereka yang telah mencapai cita-cita dan harapan yang mereka gapai selama dia di dunia. Sehingga mereka mengartikan bahwa setiap iman yang dimiliki oleh seseorang akan terbukti dan akan mengalahkan dunia jika keberhasilan demi keberhasilan akan mereka gapai dari setiap harapan dan cita-cita mereka.
Demikian pula di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita sedang ada di dunia, mungkin kita pernah mendengar kalimat bahwa dunia tempat kita berpijak ini cukup keras, dan kalau kita tidak kuat maka kita akan kalah. Ini kalimat yang sering muncul kita dengar di sekeliling kita, sehingga banyak orang percaya, mereka mulai merasa lelah, mereka mulai kalah. Kenapa? Karena tekanan dari dunia, mulai dari ekonomi, mulai dari godaan, bahkan mulai dari dosa, dan hidup yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga tanpa kita sadari, ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, sama halnya bahwa kita sedang berada di dalam medan pertempuran. Bukan perang dengan senjata, tetapi kita berperang di dalam iman, di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita berperang di dalam nilai-nilai dunia yang kita hidupi saat ini. Sehingga beberapa orang berkata, kita ikuti arus saja. Apa yang dunia mau berikan kepada mereka, kita ikut saja. Supaya kita diterima oleh masyarakat di sekitar kita, supaya kita diterima oleh orang di sekeliling kita, kita ikuti saja apa kata mereka. Yang penting saya nyaman, yang penting saya tidak mengganggu, yang penting saya aman, seperti itu. Dan semua orang juga ingin melakukan hal itu. Manusia beramai-ramai, berlomba-lomba mengejar apa yang dunia tawarkan, apa yang dunia inginkan kepada mereka. Sehingga seringkali orang percaya mereka tidak jatuh karena tidak tahu firman, tetapi mereka jatuh karena mereka pelan-pelan menyerah kepada cara hidup dunia yang menuntut kesuksesan, yang menuntut pengakuan, yang menuntut semuanya kemakmuran dan lain sebagainya. Tidak heran banyak yang frustasi, banyak yang merasa gagal karena mereka tidak bisa mencapai apa yang diinginkan oleh dunia, apa yang diinginkan oleh orang-orang di sekitarnya. Hal yang hampir sama terjadi di dalam kehidupan dunia yang dirasakan oleh jemaat yang ada di Asia Kecil yang telah kita baca hari ini, sehingga Yohanes perlu menulis kota Efesus dan sekitarnya, di mana orang-orang percaya pada saat itu mereka beribadah kepada Tuhan, namun ada permasalahan yang muncul di tengah-tengah kehidupan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Di antaranya di dalam pasal 2 ayat 26, 1 Yohanes pasal 2 ayat 26, munculnya persoalan hadirnya guru-guru palsu. Kita tahu semua bahwa bicara guru mereka adalah pengajar yang dipercaya, yang membimbing orang-orang di dalam kebenaran. Tetapi terdapat di antara orang-orang percaya pada saat itu ada guru-guru palsu. Dan ada juga nabi-nabi palsu, itu di dalam pasal 2 ayat 18 sampai 19. Nabi-nabi palsu, para pelayan Tuhan, orang-orang yang menyampaikan kebenaran muncul di sana. Dan ada juga antikristus. Kalau kita baca di dalam surat 1 Yohanes, 2 Yohanes dan 3 Yohanes berbicara keseluruhan tentang bagaimana tantangan yang dihadapi oleh mereka, orang-orang percaya. Sehingga dikatakan di dalam 1 Yohanes 4, mereka keluar dari antara kita.
Mereka menyesatkan jemaat. Dan yang paling krusial diantaranya adalah bagaimana ujian terhadap pengakuan Yesus Kristus yang datang sebagai manusia. Ini dilandasi oleh ajaran yang mereka terima sebelumnya. Di antaranya mereka mempertanyakan keilahian Yesus, iman kepada Kristus, apakah itu menyelamatkan? Sehingga mereka melihat bahwa Yesus hanya manusia biasa. Oleh sebab itu, di tengah-tengah kondisi seperti ini, Yohanes mengingatkan mereka, sehingga perikop yang kita baca, bagaimana mereka harus mengalahkan dunia. Di antaranya adalah dengan memiliki iman. Sehingga apakah kita bisa mengalahkan dunia? Apakah kita mampu hidup di dalam iman yang memberi kemenangan? Dan bagaimana iman kepada Yesus Kristus mampu membuat kita untuk mengalahkan dunia? Sehingga tema kita pada pagi hari ini yaitu kalahkan dunia. Mengalahkan dunia adalah satu titik puncak dari keseluruhan surat 1 Yohanes ini untuk jemaat yang pada saat itu menghadapi berbagai kondisi yang membuat mereka bertanya tentang kebenaran yang mereka imani. Karena mereka dipengaruhi oleh pemimpin-pemimpin yang berkuasa. Bayangkan, di antaranya itu adalah guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Semua ini adalah orang yang berperan penting di tengah-tengah jemaat. Kalau pemimpin saja sudah salah, bagaimana dengan jemaat mereka? Kalau guru-guru mereka salah, bagaimana dengan pertumbuhan iman jemaat pada saat itu? Bisa kita renungkan pada saat ini. Kalau kita tarik di dalam konteks saat ini, kita melihat para pendeta, kita melihat para pemimpin yang kita anggap pemimpin kita, namun mereka menyimpang dari kebenaran. Dan ketika mereka menyimpang dari kebenaran, mereka memanggil jemaat, ayo, ajaran itu salah. Mereka mempengaruhi jemaat Tuhan sehingga mereka harus diperhadapkan pada dua golongan. Sehingga Yohanes harus menulis ini kepada mereka. Pentingnya mereka bertahan, mereka harus mengalahkan dunia. Sehingga muncul pertanyaan buat kita. Hari ini kita banyak menjawab pertanyaan yang dimunculkan dalam kitab ini. Mengapa kita harus kalahkan dunia? Apa perlu kita kalahkan dunia? Dunia yang seperti apa yang dimaksud? Di dalam Alkitab, kalau kita menemukan kata dunia itu ada 4 pengertian. Dalam bahasa Yunani kosmos, dan artinya dunia. Di dalam kosmos ini tidak selalu artinya sama, karena kosmos atau dunia tergantung dari konteks yang berlaku ketika surat itu ditulis. Ketika keadaan itu ditulis, peristiwa itu ditulis, maka dunia itu akan berbicara sebagaimana konteks yang berlaku. Dan kita akan melihat mengapa kita harus mengalahkan dunia. Dunia atau kosmos, yang pertama itu artinya adalah bicara tentang tata tertib atau susunan, di mana kosmos ini berarti sesuatu yang tertata dan teratur. Misalnya, ketika Allah menciptakan alam semesta, Allah melihat semua baik adanya, tertata. Allah menciptakan semesta. Itu dia tertib dan teratur. Kemudian kosmos yang kedua atau dunia yang kedua adalah dunia ciptaan, di mana kosmos juga bicara pada bumi atau segala isinya sebagai ciptaan Allah yang baik, di mana dunia dalam arti ini bukan jahat karena berasal dari Tuhan. Dia ciptaan, dunia adalah ciptaan.
Dan yang ketiga, dunia atau kosmos itu juga berbicara tentang umat manusia, di mana manusia yang hidup di dunia ini, manusia yang dikasihi Allah. Contoh ketika Yohanes pasal 4 ayat 16 ditulis, itu bicara kosmos, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini berbicara tentang manusia yang hidup di dunia. Dan yang terakhir, kosmos yang dimaksud di dalam Alkitab dari keempat bagian adalah sistem dunia yang berdosa dan melawan Allah. Inilah arti yang paling sering dipakai oleh surat Yohanes ketika kita baca tadi, ya. Bagaimana kosmos berbicara tentang sistem dunia yang berdosa dan melawan Allah. Jadi kalau dilihat dari konteks jauh maupun dekat dari Yohanes, surat Yohanes, maka kosmos merupakan pola hidup, sistem nilai atau kuasa yang menentang atau menolak Allah. Sehingga ayat yang sama paralel dari kosmos di dalam Yohanes tentang sistem yang berdosa dan menentang Allah. Yohanes berkata di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, jangan kamu mengasihi dunia. Jangan kamu mengasihi dunia. Karena di dalam dunia bicara keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Teks yang kita baca hari ini, dunia berbicara tentang sistem yang berdosa dan melawan Allah. Oleh sebab itu orang percaya diingatkan kembali untuk tidak boleh mengasihi dunia ini. Sebab dunia ini dipenuhi oleh keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Itu bagian surat yang ditulis Yohanes di dalam pasal 2. Sangat jelas diuraikan di sana. Bagaimana orang percaya tidak boleh mengasihi dunia, sedangkan kita hidup di dalam dunia. Itulah sebabnya begitu banyak hal yang berusaha menyerang orang-orang percaya dari iman mereka kepada Kristus. Mereka berusaha untuk mempengaruhi supaya iman Kristus ini gagal. Orang-orang percaya digagalkan dari iman percayanya kepada Tuhan, sehingga tidak sedikit orang-orang meninggalkan Tuhan. Tidak sedikit orang-orang percaya kecewa meninggalkan Tuhan. Belum lagi di dalam ayat ini ada antikristus yang saya sampaikan tadi. Mereka yang berusaha menyesatkan orang-orang percaya. Hal yang sama untuk menyerang iman kita. Mungkin tidak lagi bicara antikristus, tidak dengan antikristus yang dimaksud, tetapi kalau lebih kekinian istilah kita, antikristus yang seperti apa? Kalau kita melihat dengan keadaan teknologi saat ini, bagaimana dunia menawarkan fasilitas-fasilitas yang sangat canggih, ya, sehingga inti dari fasilitas yang ada, kehadiran teknologi-teknologi yang ada, membuat manusia merasa hebat, membuat manusia sombong, membuat manusia mengandalkan intelektual, membuat manusia tidak lagi mengandalkan Tuhan.
tanpa disadari. Hal inilah yang terus bekerja di tengah-tengah dunia saat ini, sehingga tidak secara langsung iman kita atau iman orang percaya sedikit demi sedikit akhirnya mereka masuk di dalam tatanan dunia yang menawarkan, yang menggiurkan, yang mengalihkan cara pandangnya untuk mengandalkan Tuhan, untuk mempercayakan sepenuhnya segala sesuatu kepada Tuhan. Dan secara tidak langsung mereka mulai kalah. Kenapa dikatakan peperangan rohani? Karena di situ dikatakan kalahkan dunia. Kalau kita membaca kalahkan dunia, berarti di dalam istilah kalahkan itu ada unsur peperangan, ada unsur perjuangan, ada unsur usaha. Kita harus mengalahkan itu. Ciri dari dunia di sini yang digambarkan di dalam surat ini adalah bagaimana ketidakpercayaan kepada Allah, bagaimana menolak ajaran Allah. Bukan itu saja, tetapi mereka ditempatkan dalam perlawanan kepada Allah dan segala hukum-hukum Allah. Ayat yang kita baca tadi. Mereka menantang Allah. Hidup yang kompromi dengan daging, hidup yang kompromi dengan keinginan daging, serta keangkuhan hidup manusia. Mereka tidak taat. Sehingga di sini kita harus mengalahkan dunia. Itulah kenapa kita harus kalahkan dunia. Kata mengalahkan adalah satu tindakan yang sedang berlangsung di dalam dia present tense ya. Tindakan yang sedang berlangsung, yang terus menerus, dia bersifat progresif, artinya kalahkan dunia adalah sedang dan terus mengalahkan. Apa yang kita kalahkan? Sekali lagi, sistem hidup yang bertentangan dengan kehendak Allah. Bagaimana perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan yang bertentangan dengan kehendak Allah, kita harus kalahkan. Karena dalam konteks ini artinya adalah dia sedang dan terus. Saat ini dia sedang bekerja, kita harus berjuang. Dan yang akan terus menerus di depan kita, kita harus terus mengalahkan itu. Tidak berhenti sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan. Ada satu perjuangan dan kita harus kalahkan itu. Tidak gampang kalau bicara mengalahkan daging, keinginan kita. Tidak gampang kalau kita harus hidup tidak kompromi di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga kita. Ketika diperhadapkan pada satu pilihan yang bertentangan dengan firman Tuhan, misalnya dalam pekerjaan, kalau dia tidak jujur, kalau dia jujur, maka dia akan dipecat. Kadang-kadang seperti itu ya, dalam dunia pekerjaan. Tapi kalau kita tidak jujur, ya kita akan terus bekerja. Kita disenangi oleh bos kita. Kita mampu mengambil keputusan-keputusan yang disukai oleh dunia. Dan dunia menyenangi kita. Dunia tadi berbicara manusia juga yang tinggal di dunia. Bagaimana orang-orang di sekitar kita suka dengan kita. Karena kita hidup seperti yang mereka inginkan. Ini adalah perjuangan yang berat. Ini adalah perjuangan yang harus kita lakukan. Kalahkan dunia. Karena kenapa? Sistem dunia yang kita hidupi saat ini, bila kita tidak berjalan di dalam kebenaran, mereka, dunia selalu bertentangan dengan kehendak Allah. Bagaimana kita bisa mengalahkan dunia? Kita sudah memahami apa itu dunia. Selanjutnya, bagaimana kita bisa mengalahkan dunia sementara kita ada di dunia, sementara kita hidup di sini,
kita diperhadapkan dengan banyak pilihan dan pilihan. Ada 3 cara yang ditawarkan. Ada 3 cara yang diajarkan firman Tuhan pada hari ini yang telah kita baca di dalam pasal ayat 3 sampai ayat yang kelima. Yang pertama, cara utama kita mengalahkan dunia, yaitu dengan kita memiliki identitas baru kita di dalam Kristus, atau kita lahir dari Allah. Di ayat 3 di situ dikatakan, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kita tidak mengalahkan dunia karena kita kuat. Kita tidak mengalahkan dunia karena kita mampu, kita hebat. Tetapi di sini kita mengalahkan dunia karena status kita sudah diubah di dalam Kristus Yesus. Kita sudah mengenal Kristus, kita sudah diperbaharui, sehingga orang-orang yang telah diperbaharui di dalam Kristus, mereka tidak lagi menjadikan dunia menjadi tuan atas hidup mereka. Orang telah diperbaharui di dalam Kristus, mereka tidak menjadikan dunia sebagai penguasa atas hidup mereka. Orang-orang yang tidak diperbudak oleh dunia, orang-orang yang tidak dikendalikan oleh dunia. Salah satu contoh yang dari banyak contoh dalam Alkitab, misalnya Daniel. Siapa yang tidak kenal dengan Daniel? Daniel ditawan di dalam satu sistem dunia yang sangat terlihat di dalam kisahnya, Babel, penyembahan berhala, budaya kafir. Ada tekanan asimilasi di sana yang mengharuskan dia memilih hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam kehendak Allah, atau melanggar akan dihukum. Pada pilihan. Dan sistem di Babel bagaimana dia harus kompromi. Kalau tidak kompromi dia akan mati. Itulah Daniel hidup di kondisi seperti ini. Tetapi apa yang terjadi, kita melihat bahwa Daniel berketetapan dia tidak menajiskan dirinya. Meskipun dia diperhadapkan dengan ancaman, satu prinsip untuk tidak menajiskan diri. Daniel menang bukan karena kekuatan politik, kepintaran, tetapi karena dia setia kepada Allah. Dia tahu identitas dirinya, dia tahu siapa dia, dari mana dia berasal, umat yang dipilih Allah. Dan dunia dikalahkan oleh keteguhan hati dari seorang Daniel. Sehingga pada akhirnya raja, kalau kita baca dalam kisahnya, mengatakan bahwa mulai hari ini seluruh Babel harus percaya kepada Allahnya Daniel. Ada satu pengaruh yang sungguh kuat ketika anak-anak Tuhan berani tampil beda. Dia mengalahkan prinsip dunia meskipun itu bertentangan dengan firman Tuhan. Termasuk nyawa taruhannya, seperti Daniel, seperti Yusuf juga seperti itu, mengambil prinsip di tengah-tengah keadaan politik di Mesir pada saat itu. Musa, dia harus mengambil satu prinsip. Paulus, ada banyak contoh, dan itu semua tidak gampang. Kenapa? Karena saat mereka tidak kompromi, selalu ada harga bayar yang harus dijawab oleh mereka. Termasuk ancaman nyawa. Tetapi mereka bisa bebas. Mereka merasakan satu pembebasan. Mereka memiliki satu kesetiaan yang utuh. Kenapa? Karena mereka mengenal identitas diri mereka. Dikatakan semua yang lahir dari Allah, mereka yang telah mengenal Allah, mereka yang telah menyerahkan hidupnya untuk dipimpin oleh Allah, seharusnya mampu menghadapi tawaran-tawaran dunia.
mampu mengalahkan dunia dengan segala tawaran yang diberikan kepada dirinya. Di dalam kehidupan kita ataupun di dalam pelayanan, kadangkala kita diperhadapkan dengan kondisi ada orang yang melayani dengan setia, namun dia tidak dikenal, dia tidak dipuji, dan apa yang dilakukan tidak diapresiasi. Kadang-kala kita melihat ada di dunia pelayanan seperti ini ya, orang-orang yang tenang, pelayanannya berjalan, bahkan dia jarang muncul di tengah-tengah lingkup para pelayan yang menganggap dirinya pelayan. Atau kadang dibandingkan dengan mereka yang lebih populer, mereka yang lebih disukai, orang ini mungkin tidak terkenal. Seringkali ketika dalam hidup seperti ini, manusia mencari pengakuan bahwa saya ini pelayanan cukup lama, kok saya tidak dihargai. Bagaimana dia berusaha, terus bagaimana caranya supaya saya diakui oleh para pelayan Tuhan. Nah, atau justru secara dunia dia bisa memilih juga dia tetap setia melayani, tetapi dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Ketika dia melayani dengan hati yang tulus, maka ia sedang mengalahkan dunia. Karena dunia itu sering menilai dirinya dari apa yang ditentukan oleh orang lain. Dunia haus, manusia haus, nilai diri kita haus karena kita ingin ditentukan, dinilai oleh orang lain. Kita ingin ada pengakuan dari orang lain, membuat identitas kita ini hidup kembali. Apakah seperti itu? Karena ketika seseorang benar-benar memilih melayani, seseorang benar-benar sadar dia telah lahir dari Allah, maka dia tidak lagi melihat pengakuan manusia. Ia melayani bukan membuktikan siapa dirinya, tetapi karena ia tahu siapa dirinya di dalam Kristus. Menjadi orang-orang Kristen yang tidak perlu pembuktian kepada dunia, aku hebat, aku paling dikenal. Kalau tidak ada aku, semua sia-sia. Bukan seperti ini. Karena tanda orang yang lahir dari Allah adalah mereka melakukan segala sesuatu bukan lagi digerakkan oleh ambisi manusia, bukan lagi digerakkan oleh ambisi dunia, tetapi mereka melihat siapa diri dia di hadapan Allah. Dia melihat dirinya, identitasnya sebagai anak-anak Allah dan sebagai hamba Tuhan. Inilah ciri yang pertama, bagaimana kita mengalahkan dunia. Kita harus mengenal identitas kita, karena kita lahir dari Allah. Karena itu ingat bahwa mengalahkan dunia dimulai dari siapa kita di dalam Kristus. Siapa aku di dalam Kristus? Bagaimana aku di dalam Kristus? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab, sehingga kita mampu mengalahkan dunia. Karena kalau kita tidak mengenal identitas kita, kita akan mudah kompromi. Yang kedua, bagaimana kita mengalahkan dunia? Yaitu dengan iman kita kepada Kristus. Iman sebagai kemenangan di ayat keempat. Saya ingin baca ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman sebagai kemenangan kita. Dan dari kemenangan ini
dia pasti mengalahkan dunia. Di dalam surat yang telah kita baca tadi, kehidupan jemaat, mereka hidup di tengah-tengah tekanan budaya. Selain ajaran tadi, ada budaya yang mempengaruhi mereka, yaitu budaya Yunani dan Romawi. Dan mereka sangat filosofis dan sinkritis. Apa itu filosofis? Budaya Romawi yang sangat mempengaruhi mereka, yaitu budaya ini menganggap kebenaran dianggap sebuah capaian melalui akal dan pikiran. Kalau mereka memiliki pengetahuan yang khusus, kepintaran, ya. Sehingga dikatakan pengetahuan rohani mereka dianggap lebih tinggi daripada iman. Pengetahuan mereka lebih tinggi. Sehingga dampaknya di dalam kehidupan jemaat, iman orang-orang percaya pada saat itu dianggap menjadi iman yang sangat sederhana, mudah dipengaruhi. Dan juga dipengaruhi budaya sinkritis. Kita tahu sinkritis itu apa? Di mana sebuah budaya yang suka mencampur adukkan kepercayaan. Ya, kita tahu di dunia Yunani dan Romawi banyak dewa di sana. Ada filsafat yang dicampur dengan agama. Kepercayaan mereka, ada praktik keagamaan. Inilah yang terjadi, sehingga Yohanes katakan iman mengalahkan dunia. Di dalam kepercayaan mereka, Yesus bukan satu-satunya Tuhan, karena Yesus adalah salah satu unsur saja dari rohani. Sehingga Yohanes menegaskan mereka bahwa iman ini, meskipun iman sederhana menurut pikiran pandangan mereka, tetapi Kristus Yesus itu lebih unggul daripada ilmu yang mereka pahami pada saat itu. Dan penguatan ini menjadi penguatan iman jemaat yang sedang bingung, yang sedang dipecah-pecahkan oleh guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu pada saat itu. Untuk bertahan di dalam iman, saudara, sekali lagi tidak gampang. Karena iman berbicara tentang satu kemenangan yang mengikat orang percaya. Kepercayaan, satu puncak kemenangan yang mengikat orang percaya kepada Kristus untuk mengalahkan dunia. Iman di dalam pistis bahasa Yunani, di dalam Yohanes pasal 5 ayat 4, bukan hanya alat untuk berperang, menang, tetapi satu keadaan itu sendiri. Sehingga dikatakan bahwa iman itu adalah satu partisipasi kita hidup di dalam perjuangan kita untuk menang bersama Kristus. Dan iman di sini juga berbicara tentang identitas tadi yang pertama, ya, siapa kita di dalam Kristus, itu iman. Sehingga Douglas mengatakan di dalam ensiklopedinya bahwa iman adalah menyerahkan diri seutuhnya kepada Yesus Kristus, di mana iman itu adalah menyelamatkan, sebab bukanlah kemampuan diri sendiri yang diandalkan, namun Yesus saja yang diandalkan. Jika Yesus saja yang diandalkan, berarti seseorang memegang janji Allah di dalam Kristus seutuhnya demi keselamatan. Seseorang yang mengandalkan Yesus, seseorang yang memegang keselamatan di dalam Yesus, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan dunia ini. Makanya kita butuh iman. Dengan iman, ya, tadi dikatakan dengan iman untuk mengalahkan dunia. Dengan iman kepada Kristus. Bagaimana iman kita saat ini? Apa yang telah kita kalahkan? Ketika kita percaya kepada Kristus,
Jangan-jangan justru dunia yang mengalahkan kita. Padahal prinsip yang ditekankan di sini adalah bagaimana dia menggambarkan orang-orang percaya yang telah menerima Kristus merupakan satu bukti yang ditunjukkan bagi dunia bahwa mereka adalah pengikut Kristus, mereka adalah orang yang berbeda dari dunia ini. John Calvin mengatakan bahwa iman yang mengalahkan dunia bukan berarti ketika seseorang memiliki iman lahir dari Allah, hidupnya akan aman atau nyaman, tetapi sebaliknya, Tuhan menginginkan agar mereka dapat bertempur dengan berani dan lebih keras. Makanya saya katakan tadi, kalahkan dunia, di dalamnya ada unsur perjuangan, di dalamnya ada unsur peperangan, di dalamnya ada unsur usaha. Tetapi kalau kita renungkan usaha di sini, bukankah Kristus telah mengalahkan dunia? Oleh sebab itu butuh iman kita. Karena hanya itu, hanya dengan iman kita mampu mengalahkan dunia ini. Iman bukan sekedar tahu tentang Kristus, tetapi bersandar penuh kepada Kristus dalam setiap keadaan. Mungkin saat sekeliling kita berkata, kamu mustahil untuk memiliki ini, mustahil doamu dijawab, mustahil usahamu akan diberkati, mustahil kamu akan melihat pemulihan dari Tuhan. Tetapi ketika kita memiliki iman, maka iman itu akan berkata, meskipun sulit, meskipun keadaan ekonomi sedang sulit saat ini, meskipun dunia memprediksi tahun 2026 itu sulit, tetapi dengan iman kita akan berkata, bersama Tuhan aku akan sanggup. Saat dunia menarik kita untuk kompromi dengan aturan mereka, mengalihkan kita kepada kepercayaan kita kepada Allah, kesetiaan kita kepada Allah, maka iman kita akan terus bertahan dengan setia. Meskipun kita dijauhi, meskipun kita ditinggalkan, meskipun kita tidak dipercaya lagi, tetapi iman akan membuktikan itu bagi kita. Karena dengan iman itulah kita akan melihat kemenangan dari Tuhan sendiri. Dan yang terakhir, bagaimana kita mengalahkan dunia? Yang terakhir adalah dengan ketaatan kepada firman dan kasih kita kepada Allah. Kasih kepada Allah menuruti perintah-perintahnya di ayat 3. Saya naik ke atas ya. Bukan kasih kepada manusia. Kasih di sini bukan kasih yang hanya didefinisikan, tetapi kasih yang dirasakan. Kasih yang diarahkan kepada Allah. Bukan kasih Allah kepada kita, tetapi bagaimana kasih di sini berbicara tentang respon kita kepada Allah. Karena setelah kita melihat kasih kita kepada Allah, di situ dikatakan bahwa berikutnya mereka akan taat mengikuti perintahnya. Orang mengasihi Allah, dia akan mengikuti perintahnya. Nah, kasih bukan dengan emosi, melainkan bicara dengan kasih yang ditunjukkan di dalam hubungan kita setiap hari. Yang orang lihat di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Kasih di sini bukan sekali, tetapi kasih di sini terus-menerus ada di dalam diri orang-orang percaya. Kalau kita mengasihi Allah, maka kita pasti menuruti perintahnya. Kita akan menjaga Dia dengan setia. Kita akan memelihara kasih itu dengan kesadaran kita, karena kita tahu kita anak-anak Allah. Kita melakukan kasih itu dengan tanggung jawab. Mari kita menyatakan kasih kita kepada Allah. Karena dengan kasih kepada Allah akan mengubah cara kita hidup. Apa yang dulu sulit akan dimampukan oleh Allah dengan sukacita karena kasih yang kita miliki.
Dunia akan dikalahkan ketika hati kita tidak lagi dimilikinya. Dunia akan kita kalahkan ketika kita tidak dikuasai olehnya. Kita tidak menjadi budak dunia, tetapi dengan kasih kita kepada Allah. Dunia dikalahkan bukan dengan perjuangan yang keras, tetapi cukup dibuktikan dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Ketika kita memilih jujur di tengah dunia yang curang, ketika kita memilih kudus di tengah dunia yang penuh dosa. Dan saat itulah kita mengalahkan dunia. Saat itulah dunia kehilangan kuasanya atas kita. Membuktikan kasih melalui hidup kita taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, pada siang hari ini, kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita mengalahkan dunia dengan 3 hal utama yang firman Tuhan ajarkan bagi kita, bukan dari ajaran manusia, tetapi bagaimana Allah menuntun kita untuk berjalan, memperoleh kemenangan supaya hidup kita diselamatkan dan kita mampu mengalahkan dunia, yaitu dengan pertama, kita dengan identitas kita yang baru, lahir dari Allah. Yang kedua, dengan iman kita kepada Kristus. Dan yang ketiga, dengan ketaatan kita kepada firman Tuhan dan kasih kita kepada Allah. Dan itulah kemenangan kita, iman kita mampu mengalahkan dunia. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami belajar tentang kalahkan dunia. Namun kami masih hidup di tengah-tengah dunia. Engkau mengajar kami bagaimana kami mampu mengalahkan dunia. Ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, ketika hidup kami lahir dari Allah, kami punya identitas baru di dalam Kristus. Kami punya iman di dalam Yesus. Dan kami punya ketaatan yang kami lakukan di dalam kasih kami kepada Tuhan. Maka kami mampu mengalahkan dunia. Ada banyak tantangan di luar sana, keinginan dunia yang menggoda kami sebagai umat-Mu Tuhan. Kadangkala kami diperhadapkan dengan pilihan demi pilihan yang kadang menghancurkan kami, yang kadang menjauhkan kami dari aturan Tuhan, dari standar hidup kebenaran Allah. Karena itu ya Bapa, pagi hari ini mampukan kami untuk terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk mengingat hidup kami di dalam perjuangan iman, di dalam perjuangan kami menghadapi zaman yang semakin berubah, dunia yang semakin merosot di dalam ambang kehancuran, yang semakin syarat oleh dosa. Karena itu tolong kami supaya kami mampu bertahan di tengah-tengah keadaan yang menghimpit kami, di tengah-tengah godaan yang menghimpit, menguasai iman kami, membuat kami kadang ragu akan Engkau. Bahkan tidak sedikit anak-anak Tuhan meninggalkan-Mu Tuhan. Anak-anak Tuhan meninggalkan-Mu. Mereka berbalik dari dunia. Karena dunia terlalu baik. Dunia terlalu enak bagi kami. Karena itu Tuhan ampuni kami dan mampukan kami untuk bertahan di dalam iman kami. Mampu mengalahkan dunia. Karena kami percaya kepada Engkau Tuhan. Meteraikan firman-Mu. Dan kami mau terus hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kau telah memelihara kehidupan kami dari hari lepas hari.
Kau telah mencukupi akan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang kami terima. Berkati persembahan ini Tuhan, biar persembahan ini dapat dipakai, dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kita menyanyikan lagu Ku mau berjalan dengan juru selamatku. bangkit berdiri. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dia kemana juga ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teguh. Mari kita berdoa untuk mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kembali kami ucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kau telah memimpin kami pada kebaktian pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing dan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Dorce yang telah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini, kiranya juga Tuhan akan pelihara kehidupannya, Tuhan mencukupi akan segala kebutuhannya. Biarlah melalui pekerjaannya banyak jiwa-jiwa yang dapat diselamatkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan bagi jemaat yang ada di Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari maupun yang ada di pos-pos PI, kiranya juga Tuhan akan pelihara kehidupan mereka masing-masing. Mereka yang sedang sakit, biarlah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari segala sakit penyakitnya. Mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup, biarlah juga Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di Gereja Isa Al-Masih, baik yang ada di pusat Jemur Sari maupun yang ada di pos-pos PI, kiranya juga Tuhan akan pelihara kehidupan mereka masing-masing. Tuhan cukupi akan segala kebutuhan mereka, dan Tuhan akan selalu menolong sehingga hamba-hamba Tuhan akan tetap setia melayani Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapa di dalam surga,
Kami juga berdoa untuk jemaat di tempat ini, baik yang juga ada di pusat maupun di pos-pos PI, agar Tuhan menggerakkan hati mereka untuk mempunyai rasa kerinduan di dalam mengikuti ibadah-ibadah yang ada, baik pada kaum pria, pada kaum wanita maupun PRBK, bahkan doa pagi yang diadakan setiap hari Sabtu. Tolong Tuhan, biarlah juga Tuhan akan mengetuk hati mereka masing-masing, agar mereka punya kerinduan untuk mengikutinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk korban bencana alam, banjir, bandang, tanah longsor, dan bencana alam lainnya, agar Tuhan menolong mereka melalui pemerintah, sehingga mereka yang sedang mengalami kesulitan, penderitaan, biar tertangani dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Negara kami yang sedang mengalami ketidakstabilan politik, sosial, ekonomi, biarlah Tuhan sendiri yang akan memulihkan. Tolong berikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden beserta kabinet-kabinetnya yang ada, agar dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami mohon pertolongan Tuhan agar kami dapat tiba di rumah dengan selamat. Dan kita akhiri doa pada pagi hari ini dengan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Silakan duduk dan doa teduh.